Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan tentang taktik dan strategi permainan sepak bola. Taktik permainan sepak bola. Taktik merupakan suatu siasat atau pola pikir berdasarkan akal yang dirancang dan dilaksanakan untuk menerapkan teknik-teknik guna memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik dilakukan di lapangan oleh individu pemain, kelompok, atau satu tim yang menjalankan pertandingan. Pada hakikatnya, penggunaan taktik dalam permainan sepak bola merupakan suatu upaya mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan improvisasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan penggunaan taktik tak lain adalah untuk memenangkan pertandingan dengan cara mencetak gol. Berdasarkan jenisnya, taktik dibedakan menjadi berikut. 1. Taktik perorangan, biasanya dilakukan seorang pemain. 2. Taktik beregu, siasat yang dilakukan beberapa pemain. 3. Taktik tim, siasat yang dilakukan secara kolektif oleh pemain dalam satu tim. 4. Taktik penyerangan, usaha untuk memenangkan pertandingan secara ofensif. 5. Taktik beregu, usaha untuk menghindari kekalahan dengan cara defensif. Strategi permainan sepak bola. Strategi adalah suatu siasat yang dirancang tim di luar lapangan sebelum pertandingan berlangsung atau turun minum. Strategi biasanya dirancang oleh pelatih guna menjalankan rencana untuk memenangkan pertandingan secara sportif. Strategi mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Dengan demikian, antara taktik dan strategi memiliki perbedaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling berkaitan, serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Pola penyerangan sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan tim yang bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan secara sportif, hingga memperoleh kemenangan. Untuk membentuk tim yang solid, maka diperlukan pola dalam melakukan penyerangan. Pola penyerangan diartikan sebagai bentuk susunan pemain yang dipasang untuk melakukan serangan dan mencetak gol atau memasukkan bola ke gawang lawan. Strategi penyerangan di antaranya 1. Flick on adalah operan yang di udara ditujukan ke rekan setim yang telah melewati pertahanan tim lawan sehingga akan memiliki tembakan yang lebih mudah ke gawang. 2. Pressing adalah strategi penyerangan yang membutuhkan pertahanan man-to-man yang agresif untuk menciptakan peluang ofensif. 3. Counter atau strategi penyerangan balik adalah pola penyerangan yang dibangun untuk membalikkan keadaan serangan tim lawan. 4. Free kick atau tendangan bebas biasanya diberikan ketika terjadi pelanggaran. Macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. 1. Taktik mencari ruang kosong. 2. Pola tersusun, baik dalam situasi menggiring bola maupun tidak. 3. Taktik bermain ketat atau dalam hal ini jeli dalam melihat peluang. 4. Pola penyerangan sepak bola dapat dilakukan dengan catatan harus ada pemain yang mengatur serangan, pemain yang membantu serangan, pemain yang tugasnya adalah mencetak gol, pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan lawan untuk meloloskan timnya dalam menyusun ritme serangan. Pola pertahanan sepak bola. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan man-to-man defense, setiap pemain membayangi satu lawan atau satu lawan satu. Zone defense, setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense dipadukan. Formasi dalam bermain sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Dengan sistem ini, setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya. Daerah atau ruang gerak masing-masing memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan dan kemana harus bergerak. Beberapa contoh formasi yang disajikan beserta gambar 3-5-2, yaitu 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan.
4-3-3, yaitu 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. 4-4-2, yaitu 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. 4-5-1, yaitu 4 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 1 pemain depan. 4-2-3-1, yaitu 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, 3 pemain gelandang serang, dan 1 penyerang. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.